warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan Baik 3 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kamsari, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062208257776. Pada hari ini Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPS Islam Al-Barakah kelas 8 dengan materi menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Oh, alhamdulillah. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana MPG-nya hari ini? Kabar orang tua gimana? Masih kerja? Ada yang sakit? Gak ada. Semoga sehat semua dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kita yang memasak untuk persiapan sekolah, bapak kita yang mencari uang, semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita niatkan hari ini diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia dunia wal akhirah. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo mulai. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa sama-sama. Doa mulai. Birahmatika ya arhamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, saya akan mengecek apakah sudah lengkap semua. Lengkap. Ada yang tidak masuk? Bukan lengkap berarti kurang lengkap, kurang satu. Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Ada keperluan. Semoga besok Sekinah bisa kembali dan bisa belajar kembali bersama kita ya. Ya, sebelum saya memulai, saya akan absen dulu ya dari satu persatu. Yang pertama, Husni Mubarak. Selamat, Pak. Muhammad Aldi Al-Farisi. Selamat, Pak. Umar Faruk. Sukses. Muhammad Ridwan. Selamat, Pak. Semoga di hari ini kita diberikan kesemangatan. Sebelum kita memulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita terhadap negeri ya. Silakan untuk berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Silahkan duduk kembali ya.
Sebelum kami memulai ya pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Ya, masih tentang rukun iman. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Rukun iman itu ada 6 ya. Ada yang bisa jawab? Ada. Siapa? Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada kita. 3, iman kepada malaikat Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Bagus. Yang kelima, iman kepada yang keenam, iman kepada untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian amanah dan jujur serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalil tentang amanah dan jujur. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah sikap amanah dan jujur. Menciptakan karya inspiratif berkaitan dengan pentingnya sikap amanah dan jujur. Dan yang terakhir, membiasakan diri bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita ice breaking dulu ya. Semangat! Allah itu amanah itu jujur itu Sebelum memulai materi hari ini, marilah kita melihat materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada materi kali ini kita akan membahas akidah akhlak tentang sifat amanah dan jujur. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Kedua, hikmah sikap amanah dan jujur. Ketiga, menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, terhindar dari sifat munafik. Ketiga, mendapat kepercayaan dari banyak orang. Keempat, memperoleh kebaikan dunia. Hanya sampai di sini dulu. Sebelum kita memasuki, saya akan bertanya kepada kalian. Apa yang kalian lihat dari video ini? Ada yang tahu? Ya. Dari film tersebut di mana kita harus mempelajari tingkah-tingkah Rasulullah SAW, amanahnya, jujurnya, dan menepati janjinya yang sangat tepat. Oh, ucaplah dulu untuk Zainab. Ada lagi di bab 3, yaitu menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Pengertian amanah dan jujur. Amanah, kata amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu aminah ya'manu amanatan, yang berarti aman, tidak takut atau dapat dipercaya. Orang yang amanah adalah orang yang mampu menjaga sesuatu agar tetap aman. Contoh kecilnya adalah Rasulullah. Selanjutnya, tentang jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kenyataan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan, dan apa yang diperbuat sesuai dengan apa yang sebenarnya diucapkan. Di Quran surah Al-Anfal ayat 27. Ayo kita baca bersama-sama. Ayo dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la Allah wa Rasul antum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Amanah itu memang betul. Contoh apa amanah dari Allah? Ada yang tahu apa amanah dari Allah itu? Seperti sholat ya. Lagi? Puasa lagi? Jawab apa? Jujur. Ya lagi? Apa amanah yang diberikan Allah, ya diberikan Allah kepada kita, dan kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa? Zakat lagi? Puasa lagi? Haji dan lain semacamnya. Sama-sama membaca.
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى لكم تذكرون صدق Allahul. Yang artinya apabila kamu berbicara, bicaralah dengan adil sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Sekalipun dia kerabatmu, makalah harus berbicara adil. Teladan yang harus kita ikuti dari sifat amanah dan jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan julukan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Sejak muda beliau selalu menjaga amanah dalam berdagang, karena dari kecil beliau adalah orang yang paling jujur dan amanah dalam berdagang. Baik, nanti saya bentuk kelompok ya. Nanti kelompok pertama ingat ya, kelompok pertama adalah kelompok hebat ya. Berarti kelompoknya hebat. Oke? Yang kelompok kedua adalah kelompok apa? Sukses. Berarti kelompok kedua kelompok sukses. Dan yang ketiga kelompok, ayo minta kelompok apa? Ini. Oh, kelompok hebat. Berarti ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok semangat. Kelompok hebat. Berarti sukses, hebat, dan semangat itu adalah kunci jujur dan amanah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Setelah itu kita akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Ini ada beberapa soal dengan beberapa materi. Silahkan dirembuk-rembuk sekaligus dibaca materinya nanti ya. Ini materinya. Silahkan dirembuk-rembuk soalnya. Yang kedua ini. Dan yang ketiga silahkan dirembuk-rembuk ya. Setelah itu kan ada lembar kerja siswa. Diisi, materinya dibaca dengan teliti. Lalu diskusikan dengan kelompok dulu ya. Diskusikan, setelah itu diisi. Ya, itu dipilih nah. Misalnya ini ya. Mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu. Cari di sini jawabannya ya. Ini dibaca dulu materinya. Nanti akan dipresentasikan ya. Nanti itu diisi, nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Perwakilan 2 orang. Ya, kalian pilih siapa yang akan presentasi. Didiskusikan dulu, didiskusikan. Apa? Ini materi. Enggak, itu udah usah ini. Ini materi. Ya, nanti ini yang dipresentasikan hasilnya ini. Misalnya tentang ini. Dari kata sifat di atas, sifat mana yang paling sering kamu ya kan? Lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini jawabannya apa ya? Nah, ini dilihat, dikasih amanah, dikasih panah gua ya, dikasih panah. Apa? Nanti siapa yang kelompoknya yang akan presentasikan, nanti misalnya ini menjawab pertanyaan. Ini kan pertanyaannya didiskusikan ya, nanti ya ini hasilnya dibaca di depan ya. Yang mana? Oh, ini materinya. Nah, ini materinya. Ini enggak usah. Ini enggak usah ini. Yang bawah. Hanya materinya nanti ketika kesimpulannya yang disimpulkan itu nanti ini dibaca. Diisi. Nanti dipresentasikan, ini dibaca, nanti jawabannya baca jawabannya. Paham ya? Misalnya jujur ya jujur. Enggak apa-apa terus enggak apa-apa. Ini sebentar. Enggak, lebih enak dicontoh nanti dibaca itu. Mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu ada termasuk pada itu ya. Di kelompok apa ini? Ditulis di sini kelompok hebat. Ya nanti ya. Ini kelompok
Sukses, ya tulis di kelompok sukses. Kelompok apa ini? Hebat ya? Nah, tulis. Ya nanti ini kesimpulan yang materi ini nanti dibaca. Setelah ini dibagi sama kelompoknya. Ada yang baca ini dengan jawabannya, ada yang baca itu. Ya, pokok didiskusikan. Ada yang menjelaskan materinya, jelaskan. Dibagi satu kelompok itu dibagi. Iya dibahas pembahasannya. Nanti isinya di situ yang ini. Nah, dibagi nanti siapa yang mau menjelaskan, siapa yang membaca soal dan jawabannya dibagi dalam satu kelompok. Ya mencocokkan. Tulis ini nama kelompoknya. Ya ditulis. Soalnya nanti dipresentasikan. Bagi tugas ini siapa nanti yang baca, ya silakan maju semua. Nanti ini siapa yang menyampaikan. Nah, itu mencocokkan namanya. Nah ya, kata sifat yang sesuai untuk melengkapi kalimat tadi. Nah nanti yang menjelaskan ini siapa, hanya satu ya di kesimpulannya. Ya. Apa? Asasi amanah dan jujur menurut pemahaman sini. Iya. Amanah adalah ta'zim. Iya, diisi. Ya nama kelompoknya siapa? Misalnya kelompok hebat, diberi nama kelompok hebat. Sudah? Belum. Sukses ya? Ini ditulis kelompok sukses. Saya beri waktu 25 menit ya. Sudah didiskusikan, sudah diisi, nanti akan presentasi dari setiap kelompok ya. Gimana? Agak susah? Tidak. Hebat betul. Sukses sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 3 gimana? Oh, belum. Kelompok apa ini? Hebat. Harus hebat jawabannya nanti. Ini kelompok semangat betul ya. Sudah? Semangat. Ya betul. Ya. Nah, ini tidak usah langsung ini. Ya. Satu kelompok maju semua. Setiap yang mau menyampaikan perkenalkan, ya. Ada yang kelompok sudah siap? Kelompok apa? Sip. Kelompok sukses. Ayo presentasi, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainab. Saya dari kelompok sukses mewakili untuk menyimpulkan tentang materi amanah. Dari materi amanah tersebut, saya menyimpulkan bahwasanya berasal dari bahasa Arab. Amanah berasal dari bahasa Arab aminaya manu amanatan, yang berarti aman atau tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah adalah orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Secara istilah, amanah memiliki dua arti. Tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesama. Sedangkan kamu mengetahui. Untuk presentasi yang kedua, saya lemparkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari presentasi sukses dari kelompok sukses kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 1. Siap. Yuk. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya akan mempresentasikan tentang amanah terhadap orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, artinya dalam hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari orang lain, tidak dapat dipercaya. Gelar tersebut diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhasil menyelesaikan perselisihan dalam peletakan Hajar Aswad.
Sikap amanah Nabi Muhammad SAW perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasni. Kecurangan, jujur, melaksanakan tugas piket kelas dengan tanggung jawab. Tegas, tidak menyembunyikan kesalahan teman untuk melindunginya, dapat dipercaya, menyerahkan dompet yang ditemukan kepada guru atau pemiliknya, adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry. Sifat amanah. Ya, terus Dari kata sifat di atas, sifat mana yang paling sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sering disuruh-suruh sama orang tua orang lain. Sifat apa yang masih sulit kamu lakukan? Mengapa? Sifat jujur, karena takut untuk menyampaikannya. Bagaimana cara melatih diri agar lebih amanah dan jujur, tidak berbohong dan berani berkata jujur? sudah. Ya, kita mulai dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 3, siap. Kelompok hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelompok 3 hebat. Ingin mempresentasikan pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dilakukan, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya diucapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan, tanpa dikurangi atau ditambah, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Artinya, apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil, sekalipun dia kerabatmu, penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila berbicara seperti ketika bersaksi atau sebagainya, berbicaralah dengan jujur dan adil. Jujur itu mudah, seperti berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya, dan tidak mengurangi ukuran timbangan. Banyak orang mengharapkan kejujuran karena kejujuran akan membawa ketenangan hati dan kebaikan bagi semua pihak. 2. Nilai-nilai kejujuran. Adapun nilai-nilai yang terdapat pada kejujuran antara lain sebagai berikut: kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuka luas dan apa adanya, tidak ada rekayasa, amanah dan ikhlas, setia terhadap kebenaran. Dan selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa arti
jujur, sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya seperti bendahara yang amanah menjaga uang kas. Nomor 2, mengapa Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin? Rasulullah selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Nomor 3, sebutkan 3 manfaat sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. 4, apa akibatnya jika seseorang tidak menjaga amanah dan jujur dalam pergaulan masyarakat, tidak dapat dipercayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan refleksi diri. Saya akan amanah apabila saya mendapatkan titipan dari orang lain. Ya, saya tahu bahwa jujur merupakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tahu bahwa jujur dan amanah merupakan sifat yang dimiliki Rasulullah. Ya, tidak. Saya tidak mengejek dan meremehkan sifat amanah dan jujur. Ya, saya akan menjalankan sifat dan amanah sesuai ajaran Islam. Ya. Siap kelas dulu untuk kelompok 3. Sudah. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Masih semangat? Masih semangat? Semangat. Allah itu? Jujur itu? Amanah itu? Semoga manfaat dari amanah dan jujur mendapatkan kepercayaan dari orang lain, hidup lebih tenang dan tentram, membentuk pribadi yang mulia dicintai Allah dan semua manusia, menjadi bekal kebaikan dunia dan akhirat. Di kegiatan penutup hari ini, apa yang kalian suka di materi ini? Ayo. Tentang sifat-sifat Rasulullah, di mana dia menepati janji. Ada lagi? Apa yang kalian suka di materi hari ini? Apa suka dengan sifat Rasulullah yang selama 3 hari? Ya, suka. Kenapa karena suka? Karena beliau adalah pedoman kita. Kita adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul kita, maka harus cinta dan suka terhadap apa-apa yang berhubungan Rasulullah. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Di kesimpulan materi ini, amanah adalah menjaga kepercayaan. Yang pertama adalah yang kedua, jujur adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kebenaran. Jadi jujur adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kebenaran. Dan yang ketiga, keduanya merupakan akhlak mulia yang harus diamalkan setiap saat. Mari kita biasakan hidup dengan amanah dan jujur. Ya, ini adalah kesimpulan materi, dan sebelum kita selesaikan materi, maka saya ada umpan balik, silahkan diisi setiap siswa. Nanti kumpulkan setiap kelompoknya. Ayo. Nanti tugasnya disatukan kepada ketua kelompoknya. Silahkan diisi. Waktunya hanya 5 menit. Ya. Kalau tadi kelompok, sekarang per individu. Kasih nama ya, kasih nama. Selesai. Bagus. Ini sudah. Yang lain? Sudah. Oh, ya. Dijadikan satu, kumpulkan ke saya, ketua kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Kita sudah usai materi hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Karena berani jujur itu adalah surga. Kita akan bertemu nanti di materi berikutnya, yaitu tentang sholat di 4 tentang sholat jenazah, ya, sholat gerhana. Nanti kita akan mempelajari di materi selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita niatkan hari ini diberikan ilmu yang barokah.
Kita bahagia, hari ini adalah hari di mana kita hidup sehat gembira. Ya, kita berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.